Jadi saya yang terusin. Awal mula saya dapat hal-hal itu sih udah lama sih, sebenarnya sempat ada pembukaan mata batin. Katanya dia ini sampai lama saya nunggu, apa sih maksudnya dia bilang nanti sama saya ini gitu. Ada sering berjalannya waktu, entah ada keterkaitan saya sama dunia itu. Di sana tuh saya masih mikir ini masih real, saya ngeliat ternyata itu isinya di sana gitu. Cuman yang saya lihat jelasnya itu dia besar berbulu, kemudian dia besar berbulu, matanya itu kayak bintang, sinar bintang. Cengir, terus matanya dia duduk begini, tapi ya dia duduk begini, dia cengir ngeliatin saya. Pingsan saya di sana Pak. Ya kalau ini sedikit intermezzo. Ya. Kalau semisal kita ngomongin lokasi itu ya, di sini pasti kejadian. Oke, kembali lagi. Intro yang sangat kita berusaha membuat senatural mungkin tapi tidak natural. Mas, silent katanya Mas. Oh iya, sorry. Angkat dulu. Halo. Ya, distraksi. Kita sudah kedatangan Deki teman. adalah Terima kasih. ini personil. Jangan disebut. Oh ya, maaf. Nanti kena royalti. salah nanti. satu teman lama. Maaf, saya ngopi Ya, Masuk kan seharusnya di sebelah sini kita. Ya gini deh. Oh iya, enggak apa-apa. adalah salah satu teman ngeband tahun 2013 kalau nggak salah ya. Lupa Mana saya. saya? Iya ya, 2013 Lihat lupa saya. Kurang lebih berapa puluh tahun yang lalu dah itu. Mengalami Ya sekitar 10 tahun yang lalu. mengelawan Saya bisa dikenal. mengelawan ya. Jadi dia teman lama, teman ngeband dulu. Namanya Deki. Kenapa pakai Dik itu kan Deki gimana itu Deki? Kenapa ada dik-diknya itu nih? Nickname aja. Karena lebih dominan saya paling muda saya di antara teman-teman main di sini. Oh paling muda. Dik sebenarnya itu diplesetin jadi DICK Deki. Oh gitu, tak kira nama aslinya tuh. Deki loh ya. Oh iya. Mirip lah, Blet. Kamu ketemu orang-orang lama tuh? Rido gitu. Kalau itu pernah sekali aja saya ketemu dia sama dia di Epic. Oh, mana sekarang orang itu? Jadi beliau ini punya banyak cerita horor. Ngomong-ngomong soal band nih. Ya, ngomong soal band ya. Iya. Pasti ada pengalaman horor. Ada apa? Kenapa ngomong-ngomong band ada cerita horor tuh? Ya kan harus begitu kan? Biasanya yang band ada cerita horornya tuh pas bubar tuh. Oh gitu. Ya, horornya pas bubar Aku dia. nggak pernah main tuh horor kalau ngeband tuh gitu. Masalahnya di vokalis pas ini bubar itu. Pura-pura kerja. Oh enggak, emang enggak. Bisa jadi. Kenapa kamu yang klarifikasi? Vokalis sibuk itu bisa jadi. Kan salah satu faktor pantolan ujung tombak band. Ingat kita berdua adalah panggilan. Vokalis panggilan. Sebelah Bukan artian yang negatif. Jadi, Mr. Jackie, katanya ada cerita-cerita horor, tapi ceritanya tuh yang biasa aja dulu Ki. Yang biasa, yang middle, baru yang Sudah ada banyak, berarti ada beberapa yang ada beberapa lah ya. yang dia cerita. Kita sesuai nalur aja sih. Oh, siap. Jadi kita awalin, maksudnya saya kan di rumah ada penyewaan alat camping nih. Maksudnya kita ke bagian outdoor aja sih dulu kan. Maksudnya selama saya buka ini alat camping ini kan dari almarhum bapak nih. Jadi setelah bapak udah almarhum, jadi saya yang terusin. Awal mula saya dapat hal-hal itu sih udah lama sih, sebenarnya sempat ada pembukaan mata batin juga sih. Oh, jadi sempat ini juga Sempat saya bisa ngeliat gitu dulu, sempat main-main sama orang-orang itu, sama orang-orang pintar-pintar itu. Iya. Jadi itu waktu awal mulanya sih saya bisa ngeliat kayak gitu tuh karena waktu itu kan ada problem pribadi nih deh. Ya problem pribadi, terus akhirnya saya pergilah ke Maksudnya problem itu potong sakit atau apa? iya sih,
Ada inilah ya, ada masalah sudah itu anggapannya, ada masalah. Oke. Jadi saya kalau di sana tuh saya mandi, suruh mandi nih. Begitu kita mandi, terus entah dari mana mungkin cerita sih kayak hilang rasanya Deda pas dimandiin tuh. Kayak saya masih ngelihat raga saya nih, tapi saya udah kayak saya ngeliat, ini saya nih. Jadi kayak ibaratnya tuh saya di atas nih, saya kayak roh saya tuh keluar dari badan gitu ya. Ini badan tuh. astral projection. Nah, kayak gitu. Astral itu berarti ya. Dirimu sendiri. Saya lihat tapi diri saya di bawah tuh, saya lihat, kok saya ada di bawah, tapi saya bisa lihat diri saya kayak gitu. Ah iya. Akhirnya gitu, begitu sudah mandiin, ada lah satu orang nih bilang sama saya, Ki, ada yang saya mau ceritain sama kamu, tapi nanti bahasanya dia. Nah, kata-katanya dia ini sampai lama saya nunggu, apa sih maksudnya dia bilang nanti sama saya ini gitu. Ada sering berjalannya waktu, entah ada keterkaitan saya akhirnya sama dunia mistis nih. Nah, terus kebetulan waktu itu saya ada dapat tamu lah dari Banyuwangi, orang Jawa. Kebetulan dia sewa alat-alat di rumah. Terus kita bawa lah ke Rinjani. Saya belum tahu Rinjani itu kayak gimana sih. Belum pernah ke sana. Ya, maksudnya belum tahu ada hal-hal yang di luar magicnya itu, di luar magisnya. Jadi selama ini taunya Rinjani ya udah mendaki gunung aja gitu. Berarti belum mengenal yang tentang yang bisnis itu apa seperti apa gitu ya. Gitu. Akhirnya itu terus kita di sana ribet ya. Ya kalau ini sedikit intermezzo. Iya. Kalau semisal kita ngomongin lokasi itu ya, di sini pasti kejadian. Oh gitu. Maksudnya bukan kejadian apa, pasti Iya, ayam itu berisik dia. Paham. Beberapa kali ya. Minta anak dulu tunda sini dan Akhirnya itu Oke, lanjut. begitu kita di sana adalah salah satu pemangku atau kita bilang orang apa sih kita bilang bahasanya Juru tuh? kunci. Juru kuncinya itu ketemulah sama dia di sana, ketemu sama beliau di sana, bilang kalau Rinjani usahain bersih di Rinjani, bahasanya dia usahain bersih. Sama sebenarnya maksudnya apa sih bersihnya ini gitu. Jadi di Rinjani itu ya kenapa ada kayak contoh kayak kemarin bule yang jatuh di Brazil itu ternyata gunung tuh minta gitu. Minta dalam arti ya kayak tumbal lah dibilang itu secara kasarnya itu kita bilang tumbal, diminta lah akhirnya gunung itu. Nah di situ saya tahu oh ternyata gunung Rinjani itu kayak gini. Itu naik adalah pengalaman yang kita ketemu kayak ada memang isi aslinya di sana tuh kayak beruk, dia bilang beruk apa sih monyet besar tuh udah monyet besar tuh di sana tuh. Saya masih mikir ini masih real, saya ngeliat ternyata itu isinya di sana gitu. Cuman yang saya lihat jelasnya itu dia besar berbulu, dia besar berbulu, matanya itu kayak bintang, sinar bintang tuh deh. Kelap kulit, Iya. gitu ya. Dia cuman ngambil beras tok, nggak ada dia ngambil yang lain. Dia cuma ngambil beras tok. Saya lihat, yuk kenapa dia diambil? Saya ikutin lah dia, saya ikutin di bawah pohon. Pernah lihat foto dulu ada orang Jepang fotoan di belakangnya ada kuntilanak, ada pohonnya, betul. kesana dia dek. Saya baru ngeh pohon itu setelah lama dah kita setelah lama kita ngintang dah nih. Lihat, perasaan pohon ini. Ingat saya kalau foto itu kan. Nah dia masuk ke sana, akhirnya dia cengir deh. Si monyet nih, hadap saya cengir, terus matanya dia duduk begini, tabeknya dia duduk begini. Dia cengir ngeliatin saya. Pingsan saya di sana pak. Pingsan saya karena blackout pingsan. iya karena dia auranya dia kan. Iya. Dak, jatuh, dibangunin, saya bangun. Lihat apa tadi dan seketika saya nggak tahu saya mau bilang apa, nggak tahu saya udah ngapain nih. Akhirnya kita ke puncak nih. Nah teman saya di sana cerita di bawah puncak ini ada gua yang belum pernah yang orang tertentu yang bisa ngelihat. Jadi dia lubangnya kecil, cuman kita bisa merangkak sana deh. Jadi sana isinya dalamnya keris apalah macam yang orang cari ke sana tuh untuk apa namanya untuk nyari ya kayak gitu tuh. Tapi enggak pesugihan sih, kayak ibaratnya kayak Wangsit. obat. Oh iya, untuk ini mungkin meningkatkan ilmu kebatinan mungkin Iya, ya mungkin kayaknya. ya kita nggak tahu juga jelasnya kayak gimana. Iya. Cuman saya dapetnya pengalaman gitu aja sih waktu itu. Terus begitu saya turun
Udah gitu apa namanya, kita lanjut ke partnya tuh, akhirnya kita turun nih Dek. Nah setelah saya turun, saya cerita ke tempat saya mandi itu, kenapa nggak ngasih tahu ke Renjani kemarin ya, saya mau minta getahnya Cemara di sana Dek. Ambilan sih getah Cemara itu Dek. Buat itu ada khusus dah buat dia kan, oh besok dah tak anak lagi. Akhirnya lalang berapa bulan saya ketemu sama teman saya orang Sumbawa Dek. Orang Sumbawa dia indigo, Pak Sumbawa ini cewek, dia memang sering mimpi apa kayak gitu Dek. Nah terus begitu kita satu kos waktu itu masih bajang lah kan, kita satu kos sama dia, terus dia mimpi, dia bilang dia dikasih berlian Dek, sama mimpinya nih. Di mimpi dia dikasih berlian. Ya dikasih berlian segini besarnya Dek, berlian di bawah bantalnya. Nah, begitu dia bangun pagi, dia gosok dah bantal bawahnya, ada berlian tuh situ Dek, real nyata no, tak sebohong. Wah anjing, enak tuh. Kan kita sering mimpi uang ya. Oh, nggak ada. Nih Dia nyata ada, Dek, dikasih ini Dek. Akhirnya kita kan maksudnya ya waktu itu dalam arti kita dah tahu dah segi-segi mistik kayak gitu-gitu kan. Akhirnya saya bilang, ayo kita bawa dia ke tempat itu, kita nanya dulu nih, Pak tadi semalam cerita gini-gini nih, dia dapat udah, oh ayo kita ke Renjani, harus dibawa ke Renjani, dibawa pulang. Dibalikin gitu modelnya. Ya harus kita balikin ke sana. Akhirnya begitu kita udah prepare nih buat balikin ke sana, dan cerita yang tadi saya bilang gua yang tertentu orang bisa lihat itu di hari itu saya ketemu Pak. Jadi saya yang ditunjuk sama pemangku nih, sama juru kunci nih, kamu yang masuk ya, dia bilang, kamu yang balikin. Nah itu kenapa? apa faktornya sehingga kamu yang disuruh? Karena waktu itu mungkin saya yang masih dibilang kuat Dek, anaknya tenaganya, Energinya ya, masih kuat untuk situ. Akhirnya saya dijampi-jampi lah, dimacamin di situ tuh, cuman pakai kayak baik pakaian adat Sasak tuh loh, tapi nggak pakai baju, cuma pakai kayak kain aja, aman gitu aja. aman. Dari sana dimandiin, dorong dada saya Dek, dah gitu tuh. Seketika Renjani tuh kayak savana saya lihat, Langsung berubah, los begitu semua Dek. datar semua. Mana nih saya bilang itu. Cuman di momen itu saya cuma dengar suara Dek. Orang-orang yang temenin saya ini enggak ada. Saya cuma ngeliat luas savana. Suaranya orang-orang ini ada. Suaranya orang-orang ini Tapi- ada. Saya harus kemana nih saya bilang itu. Jadi kayak dia saya dibisik-bisik, cuman dia kayak wow, gitu. Lolos jalan terus lihat jalan saya Dek. Ketemulah dia gua kecil ini. Ini apa Pak saya? Itu dia masuk ke sana merangkak saya Dek. Merangkak masuk ke dalam. Panas Dek. Namanya perut gunung lah kita bilang ya. Panas Dek. Wih, panas di sini Pak. Cuman terus masuk tapi suara kayak gitu-gitu. Masih masuk. Entah gimana cara saya mau explainin rupanya tuh Dek ya. Jadi begitu saya masuk tuh kayak danau luas biru Dek. Tapi di sana tuh kayak emasnya Soekarno Dek, isinya Dek. Keris, semua banyak. Kayak emas, pusaka apa semua di bawah tuh Dek. Ini dia tempat itu sampai saya nggak tahu dah mau bilang apa. Intinya langsung saya cuma dengar taruh dia di bawah keris itu, berlian itu dibungkus kain putih kan. Nggak taruh di sana. Keluar, begitu saya keluar, nggak ada dia lagi gua itu Dek. Seperti semula. Kayak seperti semula dah. Mana dia jalannya gua tuh, saya bilang, sampai saya nanya-nanya di mana dia tadi ya, saya bilang, sampai saya nyari lagi deh. Mana tuh, kok bisa dia begitu tuh, maksud saya. Kok bisa ada gitu tuh. Terus akhirnya karena saya penasaran sama Dewi Anjani bilang itu, dia bener ada enggak di situ gitu. Ada dia di situ deh. Gimana prosesnya sampai kamu bisa bilang dia ada itu? Dia bilang ada, juru kunci ada dia di sini. Dia bilang. Cuman kalau kamu ketemu sama dia ada bulannya, ada harinya juga. Dan dia memang di Gunung Anak Baru Jari itu rumahnya, di sana dia jaga. Jadi setiap sekarang kenapa Renjani ini belum meletus, karena dia masih ditutup, kan dia punya naga. Jadi naganya dia tuh masih di dalam sana, itu bahasanya dia. Nah terus begitu deh. Tapi selama perjalanan saya ke sana itu banyak saya ketemu juga ya sama kayak ya dibilang kuntilanak, iya ada kayak gitu tuh, apa-apa kayak gitu tuh ada. Cuman real padatnya
padatnya dia ini ndak sepadat kita dia ada kayak di video-video Nggak apa solid tuh lah ndak ya. padat dia. Nggak solid gitu. Iya, dia ndak padat cuman dia bakal madatin diri itu di orang-orang tertentu juga dia madatin. Dia juga diminta untuk madat gitu. Kalau yang sekarang kita lihat nih sebenarnya ada aja juga di sini deh. Cuma dia ndak padat. Kayak hologram itu mungkin. Iya, kayak gitu dia, kayak kabut. Transparan. Iya, kayak kabut gitu dia. Kayak gitu dia sebenarnya wujudnya dia. Sebenarnya di sini juga ada. Ada gitu. Iya, jangan ditegasin. Bisa kita rasain juga dia kayak gitu. Saya merasakan ini. Dan kita cerita begini aja dia Iyalah, ada kan kok dia juga merapat dia. dia juga Istilahnya. merapat dia. Dengar-dengar sih gitu. Iya benar itu dia. Sama kayak dulu waktu di udah di Gebang Tuh lumayan gitu. itu real saya kasih tahu ke adek, dek di atas tuh dia di sana dia pak adek saya bilang. Di atas tuh cewek tuh saya bilang. Itu masih saya pakai gelang tuh dek, masih dikasih gelang. Gelang apa? Dia kayak apa ya gelang itu ya, dia dari kayu, cuman kayunya itu dari kayu apa mungkin namanya saya lupa. Kayak apa yang sering dibilang orang yang belilit tuh kan? Bukan itu akar itu akar laut itu, Anu tuh buat kesehatan itu. bukan tuh Ginseng. ada dia kayak kayu Ginseng. dia bulat-bulat dah kayak tasbih tuh saya dibuatin. Nah itu selama saya pakai itu dia panas kok gelang itu deh. Kalau dia ada itu langsung dia nunjukin saya di mana dia. Cuman dalam arti dia nggak nunjukin, dia cuma ngasih tahu di mana posisinya dia aja. Ada kode-kode tertentu. Ya, tapi dia nggak nunjukin. Mana? Iya. Dapat di mana? Ki? Dulu dikasih di sana. Di tempat Nah. lombok. Iya. Jadi selama saya pakai itu udah nggak kuat sih sebenarnya dah. Karena dia selalu nampakin dirinya, maksudnya dia nampakin cuman nggak real kita lihat, cuman dia nampak. Yang dari kita sendiri nih ya, susah saya nge-explain gimana cara saya nge-explainnya, cuma saya sendiri yang bisa tahu dia di mana gitu. Karena pikiran kita yang Feeling, ngatur. nah jatuhnya ke feeling dia. Pikiran kita yang ngatur. Iya. Oh, merasakan dia ada gitu. Ya, cuman untuk komunikasi saya nggak pernah. Komunikasi saya ada di sini nggak pernah ada. merasa, oh dia di sini. Iya, dia di situ. Dia di dia sini. situ. Oh, anjing. Cuma kalau yang suara-suara kayak gitu emang ya real ada yang suara yang dia keluarin suara, cuman kalau kita komunikasi kayak kita gini nggak bisa, susah gitu. Kayak gimana tuh Ki? Suara-suara itu misalnya? Kayak di video-video gimana yang kayak gitu itu bener tuh. Kita kan pernah tuh waktu tuh. Ya, kita pernah dulu Pernah tuh kejadian waktu masih juga. sama si apa namanya? Studionya di Di sana lah, di sana lah. Iya. Di sana. Ada Iya. video, ada salah satu video yang ternyata di tengah-tengah tuh Iya, ada saya nonton tuh Ya kan? video itu ya. Padahal saya cuma bertiga tuh, saya, Dodi sama Kadek. Tapi ini Dia di pojokan Nggak, dapatnya kita itu nggak dah. ada Di pojokan dengar. bangunan itu dia. Benar kan? bangunan. Di pojokan bangunan itu dia. Sesuai dengan sebelumnya dapat juga ada yang Di pojokan mengkonfirmasi bangunan itu seperti jadi dia memang kalau saya ngelihat waktu itu dia tuh memang yang punya tanah di sana mau diganggu. Dia sebenarnya dia cuma mau dia ngeluarin suara gitu tuh dan kan kalau dia tuh memang ada di sana Ada, gitu ya. Jadi kayak ibaratnya kita di rumah nih. Di rumah tuh kayak ibaratnya kita numpang, dia yang memang punya rumah itu gitu. Jadi kalau selama kita kayak di ajaran saya bilang kayak kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak gitu. Oh iya, Salam iya, itu kan iya. kita saya bilang. pernah tuh dengar di Bucin TV. Iya. Sering sekali dia Ya, kalau kita mau masuk rumah kosong, Ya, daun kadang bangunan kosong, kosong gitu nggak kan ada. Kita bilang kayak gitu. Jadi kita kayak seolah-olah kita memang kita hargai dia ada di rumah itu juga. Jadi Oh, Salamnya itu permisi, artinya. gitu kan, Iya, permisi. iya, Permisi lah ya, Ya, izin. salamnya Masuk. gitu kan. kalau kita cuma bilang sekedar assalamualaikum, kalau memang ada orang di dalamnya gitu. Kalau ini tidak ada orang sama sekali kayak kita manusia gitu, tidak ada manusia di dalam. Terus yang penjaga rumahnya itu yang tinggal asli di sana kita bilang gitu dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama itu pun tidak akan dia mau nunjukin siapa saya, di mana saya kayak gitu, dia mau ngeluarin suara itu tidak mungkin dia kayak gitu. Karena di sana itu mungkin ya secara kita bilang kenapa dia ngeluarin suara di video itu deh? Karena dia pingin saya ada di sini loh, hargai saya gitu. Tunjukkan Notice eksistensinya. lah. Nun. Iya, Notice dia dari notice. izin. Itu video kita keberapa itu ya? Nanti kita tampilkan, bisa kita tampilin ya? bisa. Kita kasih Itu linknya. kita bertiga sharing Iya, cerita bertiga itu kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Ada saya nonton videonya itu, kasih bilang ada suara nih. Saya 2 kali tuh. ya saya Dua saya kali saya coba masukin video itu kan. Oh di sana dia saya bilang. Di pojokan sebelah kiri di dekat bangku. Ada bangku sana kan? Iya, Di iya, video. iya. Nah di situ dah dia. Itu dia. Bangku yang mana? Bangku tinggi, bangku pendek itu kan di Yang depan. di, Nih. di sebelahmu apa? Enggak, ini Tempat maksudnya saya lupa. tempatmu ketemu itu loh. Oh, Iya, pojok. di pojok kan taruh si kursi kecil kan di Ya, sana. Di bawah kipas angin. Iya. Nah di situ dia. Si kursi Di kecil. situ dah dia. Persisnya dia di sana.
Bro, kita berempat kemarin itu bro, kita bertiga. Iya. Ya, tapi ya begitulah. Ya begitu anggapannya kan, kita kan niatnya tidak ada niat jelek. Iya. Jadi mungkin ya mohon maaf kalau kita masih belum tahu kalau ada begini, kan kita juga permisi. Dalam artian tidak ada niatan untuk aneh-aneh lah, cuman untuk sekedar hiburan. Jadi untuk pembahasan biasa aja sih sebenarnya. Nanti kita tampilkan, kalau yang penasaran kita kasih link videonya untuk yang ke sana. Maksudnya bergesekan gitu. Kalau untuk sekarang dek mungkin masih sisa-sisanya saya bilang ya. Kalau saya kalau tak apa-apa kita bilang mabuk sih ya. Nggak apa-apa. Kalau saya mabuk itu masih saya bisa ngeliat dek. Jujur aja kalau misalnya udah hike nih, hike udah mabuk tuh kayak ini dia di sini ada nih, saya bilang gitu tuh. Kadang ngelihat sendiri dek, oh dia di sini. Saya kayak permisi ya, saya bilang gitu aja sih. Kalau saya masih ada sisa-sisanya kayak gitu deh. Jadi sebentar. Berarti dari kecil gitu Ki, apa gimana? Enggak sih dari kecil, cuman ada firasat aja saya dulu. Terus dan setelah saya ada problem itu di situ saya bilang itu, nah di situ saya bisa. Itu baru ketahuan ternyata. Karena ada kan kayak caranya kita dibukain mata batin itu. Awal saya dibuka mata batin itu saya takut deh. Takut saya, dan awal ada rasa takut karena ada rasa penasaran saya juga. Gimana sih sebenarnya rupanya gini-gini aneh, saya bilang gitu. Mau kamu tahu deh, bilang. Ntar dulu Pak, saya bilang itu waktu itu. Ntar dulu Pak, saya cari mentalnya dulu. Ayo kita mancing. Nah, bahasa mancing ini bukan mancing ikan deh. Jadi saya diajak ke kuburan. Diajak saya ke kuburan deh, tengah malam jam 2:30. Iya, kuburan. Di kuburan. Saya nggak tahu nih mancing apa. Maksudnya belum tahu juga, saya diajak ke kuburan. Ayo kita mancing. Wah, mancing, mikir saya nangkap ikan ya. Pergilah. Tapi saya ditutup mata saya. Pergi nih, mancing kemana nih Pak? Saya bilang, ayo ada ikut, nanti kamu lihat spotnya bagus, dia bilang gitu. Mungkin ya dalam maksudnya dia bilang mancing supaya saya tidak terlalu takut mungkin ya bahasanya dia waktu itu. Jadi saya dibawa tengah-tengah, dibuka lah ada ini kain ini, itu saya buka mata, saya di tengah-tengah kubur. Orang ini udah lari tinggalin saya. Saya tinggal dilepas di sana. Saya diam di sana dari jauh lah, saya dibuka. Diam di sini deh gitu saya. Diam di sini. Tunggu saya sebentar, saya cari kayu deh bilang. Dibukalah mata saya. Ditinggal saya. Saya buka mata, astaga di kuburan saya bilang itu. Saya nggak tahu kuburannya di mana juga waktu itu saya karena malam kan nggak tahu. Di situ lihat depan, jangan lihat kemana-mana. Diam, saya lihat depan begini duduk. Sambil bersila dah di kubur. Lihat bentar lagi kalau kamu udah ngerasain panas, terus gemeter badanmu udah kasih tahu saya dah. Oh ya, teriak. Dia udah jauh nih. Ya Pak, saya bilang. Begitu saya buka mata saya dah, depan saya nih rel pocong dah. Dia dirantai dah tuh dah. Siksa kubur tuh dah. Berarti kan di film-film tuh benar. Dia minta tolong Pak. Inspirasinya dari mana tuh? Dia minta tolong Pak. Tolong. Tapi suaranya dia nih enggak sejelas gitu. Oh gitu Iya, deh. iya. Kayak dia nge-growl tuh. Iya. Tolong. Gini saya deh. Udah bisa ngomong deh. Karena kita juga kaget. Terus Iya. apa namanya? Ya, terus dia kan auranya nih beda nih. Auranya dia nih beda. Tapi hati saya bilang, Pak sini apa Pak sini gitu loh. Suara dah kalau. Pernah ke depan deh. Ya. Kayak gitu rasanya deh. Mau ngomong tapi nggak bisa. Kestun lah. Terus badan nggak gerak nih, tapi kayak kita nih kayak bisa bilang Pak sini apa Pak, tapi nggak nyampe gitu deh. Akhirnya datang lah Bapak, ditepuk lah saya. Udah lihat, udah Pak, saya bilang. Ayo pulang, saya bilang. Nggak mau saya lagi kayak gini saya. Karena yang real jelasnya pocong itu dia nggak gerak, nggak yang kayak dia nggak diam, dia gerak deh. Ya melitik gitu. Iya. Dia gerak begini dah. Nggak kayak di video yang viral waktu itu ada pocong yang langsung nggak dia itu. Kalau pocong dia nggak bisa diam deh. Oh gini dia. Horor deh kalau misalnya dia. Wajahnya Dia lebih dominan hitam dia. Hitam terus kayak ya gimana rupanya orang disiksa kayak gitu-gitu dah. Hancur gitu. Iya, nggak ada mukanya yang bagus pokoknya intinya pocong. Kecuali kuntilanak. Karena dia masih bisa mewujudin dirinya karena dia masih kayak dalam golongan jin yang bisa menyerupai. Bisa berubah-ubah. Iya. Itu setelah itu Ki
ditutup kah apa dibiarin kah? Dibiarin saya tuh. Pulang aja Pak, saya bilang itu. Dia rebek, leher saya pakai kelor. Dar. Coba lihat sekarang isinya rumah ini tuh. Belum kita ngeliatin, maksudnya enggak langsung dia juga enggak langsung ngeliatin diri kan. Isi rumah apa Pak? Ini kan ada kasur, ada apa, saya bilang. Enggak, duduk dari sini, duduk ngopi. Set, dia bilang. Canggih ada apa-apa nih kan? Udah lihat apa tadi tuh Pak? Saya bilang, nanti dah wujudin dah dia yang punya rumah nih. Dah suling masih dia gini aneh, saya bilang. Terus gimana saya pulang nanti ini, saya bilang takut saya deh. Gimana bentukannya? Itu dah kayak saya bilang tadi, dia kayak hologram. Cuman auranya dia kuat, itu yang bikin kita kadang nggak bisa gerak. Kayak kita contoh ke depan tuh kita ditindih tuh deh. Mungkin karena kita ngerasa ketakutan ya kali ya. Dia kayak secara bahasa gaul kita beda level sama dia lebih kuat dia. Superior lah. Berarti kita kepancaran ininya itu ya. Dan kalau secara Kayak kena hakinya. Iya kayak gitu. Kayak merasa diintimidasi mungkin. Iya. Kayak dia mengintimidasi kan gitu kan ya. Lebih Kayak gitu. haki raja lah. Iya, kayak Dia kuat dia kayak ngebungkam gitu. Apalagi kalau kita pertama nih, maksudnya pertama kita bisa lihat kayak gitu tuh pasti kita diam, kaget kayak gimana kita dikagetin tuh. Ya, bener. Karena apa namanya, pikiran kita tuh kayak ternyata begini dia gitu. Iya. Gitu kita. Beda dengan orang yang memang sudah bisa dari kecil, Ya. karena mungkin sudah terbiasa. Ya. Dia dingin malah kalau ketemu sama orang, kalau dari kecil indigo dingin dia panas. Kalau kita yang sekarang gini nih panas dia Pak. Berarti itu sekitar tahun berapa itu? Itu 2009 2010 kayaknya itu Pak. 2010. Iya 2010. Udah ngeband tuh. Udah band. Udah ngeband. Nah, mungkin ini pertanyaan sih sebenarnya. Mungkin kan waktu itu kan mau udah bisa nih ngelihat-lihat gitu kan. Nah, pas ada nggak mungkin pas kalau di acara band kan paling nggak rame itu kan ya. Ada rame pas segala macam. Ada nggak di sana tuh yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya? Kalau Kan banyak tuh yang yang waktu konsernya siapa tuh band besar tuh yang katanya The Massive ya? kalau dibilang ada tapi tergantung tempatnya dia Pak. Kayak taman itu dulu sering saya ngeliat. Nah, kayak model-model kayak gitu tuh. Positif. Positif. Kan menurut saya ya. Bukan saya mendiskreditkan tempat itu, menurut saya yang pernah kerja malam mungkin sugesti apa. Tapi emang lumayan kalau itu kan kayak Dari vibe-nya udah. Ini saya punya, boleh minta dikit? iya, gas. Tinggal satu juga tuh. Apain dah? dia apa ini? Oh itu. Nah, kita sebar. Sama aja juga. Berarti ada ya waktu misalnya lagi mau main kan, mau main ngeband nih. Tiba-tiba nih pernah nggak ada dia di sini ternyata ada nih gini, pernah kayak gitu? Salah satunya itu di Taman tuh. ada semua di teater. Hampir semua tempat itu Ruang kayaknya. ganti di belakang stage tuh itu udah full sana tuh dah. Itu aja isinya. Full tuh. Ya kan? Ya rame di sana. Sama ada kan apa sih namanya yang di sana? Kayak dibikin Tempatmu itu loh. teaternya itu. Sama tempat Tari itu. ruangan tari itu. Itu di teater Seni tuh tari yang gamelan. pernah dapat saya lihat tuh kaki, saya lihat deh. Kaki utuh satu. Sepasang apa satu aja? Tapi nggak tahu kita badannya segimana besarnya kan, ini cuma kaki aja begini. Kita angkat dah. iya. Ukurannya kita begini nih. Ini dah kaki tuh segini besarnya gitu loh Pak. Di situ di teater itu. Tengah-tengah. Enggak di panggung ya, cuman dia di sekitaran situ. Lah apa ini, saya bilang itu kan, tak pikir kain waktu itu. Tak lihatin bawah, astaga ini dia, saya bilang. Tabe sih saya bilang. Kalau dibilang, kalau bahasanya orang isinya bumi dia bilang, tapi saya nggak tahu itu wujudnya siapa sebenarnya. Tapi selama main ngeliat-ngeliat gitu tuh, mereka tuh tidak mengganggu ya. Enggak, Enggak ya, dia cuman kayak apa ya, lebih dia kayak juga penasaran dia ngapain sih. oh iya Saya iya kayak iya gitu iya dia. iya. Kita mungkin ya. Ya kayak gitu dia. Karena banyak itu saya lihat kan, misalnya kayak di konser-konser apa segala macam tuh, kita kan mengambil sudut pandang sesuatu yang berbeda nih. Kalau di konser kan identik dengan rame, terus kita mau having fun, kita mau apa namanya singelong lah, nyanyi-nyanyi apa segala macam. Nah, POV orang yang bisa melihat seperti itu, Itu yang kita penasaran. itu yang apakah
ternyata dia mau diam di sana, misalnya dari orang sekian banyak nih rame nih Pak segala macam, dia diam kayak gitu tuh. Iya, menjadi impostor di sana. Dia diam, dia cuma kayak mungkin ya, kalau kita juga ngeliat kan mungkin dia ngapain sih manusia ini kayak gitu sih dia. Iya. Kayak kan ngeliatin kan dia cuma ngeliatin kosong aja sih ke kita gitu, pandangannya tuh kosong. Dia ngapain sih manusia ini gitu, kayak gitu aja. Itu emang serem tau. Tahun terus di mall nih dulu kan ada acara di atas Iya, di Lokobes. pancat tuh Ya main. itu juga tuh. Hampir jatuh dari. Kamu nggak ingat, saya cari kamu, kita main di mana, di Loko Fest. Kok saya bilang saya main? Ini pasti saya waktu itu saya tiduran. Oh jadi di rooftopnya itu ya, Iya di rooftop. paling atas itu. Loko Fest kan itu. Loko Fest 2000 berapa itu ya, waktu dia ketiduran dia mancing dia. Bro. Mau manggung. Hiburan bro. Mancing, udah tak ingetin sebelumnya sehari, Black, jangan terlalu gini nanti, udah kayak pacarnya saya. Jangan terlalu malam pulang, gini. Oh tenang, udah aman dia bilang. Enggak, dia malam pulang, pagi dia pulang jam 9, dia pulang jam 9 pagi, belum tidur. Dan akhirnya dia tidur. Kita main jam 5. Jam 5 jadi biasa. Jadi jam 7. Kalau yang kayak gitu tuh memang apa ya sih, kayak memang karena kayak bahasa saya tadi tuh memang dia tinggal di sana, dia hidup di sana. Dari sananya. Iya. Kebanyakan sih kayak gitu. Dia dulu gitu. Pernah Studinya beli. ya. Ini tuh dulu. Dulu yang paling sering saya interaksi tuh sama yang di studio 3 itu, yang di tengah. Yang warna merah studio itu. Saya belum pernah masuk. Pernah nggak ya, lupa saya. Itu cuman sekali yang paling depan. Ya di situ. Sama saya juga di depan waktu itu main. Di studio satunya berarti ya. Di sini. Apa isinya tuh? Kalau di studio 1 tuh anak kecil tuh. Anak kecil lari-lari sana. Jail ya. Karena waktu itu kita pernah nge-gigs kan, pulang sana, akhirnya kita tidur samaan di studio itu. Oh akhirnya tidur nginep sana. Ya masih itulah Ya zaman itu. bajang lah Saya ya. tidur di sana, waktu itu tidur di sana. Tak pikir lah. Ya namanya dia pacaran kan waktu itu, kita juga kerja. Apa nih, dia ngapain yang dua nih gitu kan, udah pikir bangun lah saya. Tak pikir dia di sana, ternyata anak kecil tuh nih di kaca itu dia begini Pak. Ih gitu dia. Wah saya bilang, langsung saya begini. Merinding ya. Langsung saya begini. Wah dia keluar, saya bilang itu. Jam. Malam itu. Gak bisa saya jelasin. Terus berarti Mas Diki ini ngiranya si pasangan ini ya, Iya. dia ngapain nih gitu Dia kan? ngapain gitu. Karena mereka pacaran, tapi ternyata mereka lagi tidur. Iya. Ternyata Ternyata itu. ya, Dia nengok kita tuh gini deh. Saya bilang, wah dia menampakkan dirinya. Saya bilang langsung tidur, saya langsung maksain diri. Tapi memang rata-rata studio kayaknya Rata-rata. Ini ya? Karena selalu keramaian dan tidak ada. Nah, karena kalau menurut saya karena tempatnya lembab kan. Lembab. Hening dia. Kan dia suka kalau kata orang-orang sih dia suka di tempat lembab kayak itu, misalnya kayak toilet kayak gitu-gitu kan ya. Dingin. Kalau dia ke Ya, toilet itu sebenarnya dia ganggu itu. Tapi tidak ada yang memang diam di toilet. Enggak ada. Dia ganggu. Dia memang ngikutin untuk buat Dia kan ganggu. kalau di bangunan tuh dia dominannya tuh di kayak di kamar, pojokan kamar kayak gitu. Nggak mau dia di toilet. Nah, Kenapa gitu ya? Di ruang tamu dia kadang. Kenapa gitu? Nggak tahu saya. Apa karena yang sering jadi gini kita- Bla, yang saya pernah baca, ini kan saya baca di internet. Itu menurut orang di suku apa gitu di Afrika, kalau Afrika apa di mana itu ya. Dia itu tidak pernah membuat bangunan persegi. Dia membuat bundar. Pernah nggak lihat rumah-rumah iya. zaman-zaman adat-adat di yang bundar dia? Karena dia mereka pernah malah merinding saya. Merinding. Karena mereka tuh percaya sudut-sudut itu tempatnya Iya. yang makhluk-makhluk Iya. seperti itu gitu. Orang Afrika apalagi Pak, ngeri-ngeri itu. Wudunya di sana. Ya. Wudunya kan nggak. Ya, makanya mereka buat bangunan tuh oval atau bundar gini, tidak ada sudut gitu. Jadi entah kenapa mungkin mereka suka di sudut, nggak tahu. Ya, mau bikin rumah bulat kayak kandang ayam. 17 tuh. 18 18. 2017 apa 18? 18 tuh, Agustus. 18 ya, 2018 tuh. Saya kebetulan di Meno itu Pak. Waktu itu. Gilimeno. Pas di pusatnya saya waktu itu pas di. Oh iya, utara sana ya. Iya. Lu kerja udah? Kerja. Sana kerja. Itu pas pusat. Jadi kalau kita itu
kalau saya bilang kenapa gempa waktu itu dia besar di sana, kalau kita mungkin ya kita yang tahu ya maksudnya kenapa dia bisa besar karena faktor pertama orang-orang di sana itu udah lupa Pak. Udah lupa sama sekali, kayak contoh jamaknya aja, harga makanan aja, kita bilang harga makanan bule sama lokal tuh disamain di sana. Jadi nggak ada feedbacknya buat, maksudnya kayak warga lokal ya kasih aja lah keringanan gitu untuk bayar makan kayak gitu, udah lupa dah, jadinya kayak tradisinya mereka tuh udah dia nggak pikirin gitu, kayak gitu tuh Pak. Itu dah faktor salah satu faktornya kenapa dia di sana tuh gempa besar. Berarti intinya di sana tuh anggapannya lebih ke serakah artinya ya. Nah, lebih ke sana. Lupa diri dan serakah. Maunya untung besar tanpa memperhitungkan yang di sekitar itu, mungkin ya, makanya mungkin bisa jadi diberikan teguran. Akhirnya ditegur di situ. Sama kayak ya akhirnya kan itu larinya ke kita balik lagi ke Renjaninya. Renjani itu udah kotor waktu itu. Udah kotor, terus maksudnya sampai kan orang di Bayan tuh yang kesurupan tuh Pak. Itu kan kesurupan sama yang punya Renjani bilang bersihin saya, dia bilang bersihin tempat saya, jangan kalian bikin kotor apa. Itu kan dia udah minta tuh Pak tuh. Maksudnya kenapa sih kalian nggak ingetin, kayak ada tradisi apa mungkin namanya lupa saya. Memang ada setiap bulanan tuh kayak orang Hindu kan bilang Pulang pakleman kayak gitu. Pulang kan. bekelem. Itu kan maksudnya kenapa orang Hindu aja di sana, kenapa enggak orang Sasanya nih, maksudnya ayolah Orang sananya juga. ya orang sana itu kenapa enggak mau dia bersihin, kayak ingetin juga bule-bule ini enggak usah pakai baju yang terbuka apa ke sana. Iya. Kayak gitu loh maksudnya. Akhirnya di gempa itu terjadi dars, kebetulan saya di sana kan di Mino. Pas di pusatnya itu tanah retak Pak, air surut. Itu sebenarnya tsunami benar tuh Pak. Cuman kenapa dia enggak jadi tsunami? Karena yang dari Renjani turun semua Pak, dibuatin ombak tuh, ada cahaya keluar tuh Pak tuh malam. Oh Mas lihat, Mas Deki lihat. Lihat, ada cahaya malam tuh, karena langit saya lihat merah kan. Ya. Langit tuh, Ya, langitnya merah. langit merah tuh Pak. Tahu. Merah. Iya sih, ngeri sekali malam itu. Buset, ngeri, malam-malam mencekam Di itu. sana tuh bukan digoyang gitu Pak, tapi diginiin Pak. Itu yang lebih bahaya gempa itu. Di sana tuh Kalau yang saya baca tuh gempa yang begini yang lebih berbahaya daripada. saya ngerasain tuh kayak saya masuk di filmnya Transformer yang dikedok pakai itu apa di pas bor tuh. Iya. yang ada ular yang besar. Iya, yang bor itu. Kayak begitu saya rasain Pak, karena ada begini gitu. Kita mau jalannya udah nggak bisa tuh. Ya, saya keluar dari restoran, saya masih dalam restoran kan. Saya keluar dari restoran merangkak rak bar di depan ini di apa namanya di restoran tuh, jatuh semua Pak, botol-botol udah sampai mental lah, kita sampai gini botol udah kena semua, keluar sama merangkak, tanah udah kebuka gini belinya Pak, anak tuh Besar anunya, retakannya berarti ya? balik, besar sekali, segini retakannya Pak. Saya udah mikir wah hanyut dah dia minum nih. Ada air dari nggak ada. Kalau air nggak ada. aja. Cuma retaknya tuh udah mikir wah hanyut dah dia pulau nih, saya bilang. Begitu saya lihat atas, saya lihat langit, langit merah. Tapi ada kayak, tahu kayak lampu sorot tuh Pak, kayak lampu tembak. Iya. Tapi dia banyak, tos turun gitu. Nah kebetulan. Kayak Autobot datang. Nah kayak begitu. Autobot datang. Tapi dia nggak jelas cahaya tuh, cuman dia kayak itu dah kayak. Kayak kita tahu lah ada cahaya itu. Ya ada cahaya intinya dia. Iya. Tapi dia banyak gitu turun. Dia ke laut paling ujung sana. Nah, Intinya melindungi lah gitu dulu ya. air surut Pak. Saya pikir, saya udah feeling jamaknya dah, saya mikir kalau ada tsunami ini papan surfing ini sebagai kejar lomba. Iya. Karena kita mau lari, mau kemana kita mau lari? Pulau itu dia rata Pak. laut juga sana. Kecuali di Gili Trawangan Di ya, Trawangan bukit ada ya. bukit ada lah, masih ada feeling kita Sebentar. Ini kan ada 3 gili nih. Yang paling pinggir apa? Yang paling luar pulau apa? Gila air. Gili air. Terus kemudian yang tengah-tengah? Terawan. Mino tengah-tengah. Oh, Terawangan paling dekat berarti ya dari Lombok ya? Lebih dekat Gili air. Yang maksudnya kan ada 3 gili nih. Ya. Yang lebih dekat Trawangan ke memang Gili air, paling dekat sama Lombok Gili air. Oh, Gili air, pertama Gili air dulu, Ya. paling dekat. Terus kemudian yang tengah-tengah Mino. Gili Mino. Terawangan paling pinggir. Ya, paling ujung dia, paling jauh. Paling jauhan ya. Jauhan, Tapi dia. ada bukit di sana. Ada bukit di sana. Kalau Mino nggak ada rata. Ada rata. Walaupun dia tengah-tengah ya. Ya. Besaran deh Meno. Oh. Ya. Ya kan ada danau di sana. Di tengah-tengah Meno tuh. Oh. Saya sama saya juga belum pernah. Ada danau di sana.
Cuman mungkin kelewat-lewat aja sih pernah. Iya kan kalau keterangan lewat kita. Iya sih, iya sih. Sampan. Iya iya. Itu dah. Nah, terus habis itu Habis itu yang ngeliat, nah bosnya nih kebetulan orang Hindu juga kan, Ki pegangin tas saya, dia bilang. Terus dilemparin saya tas, dia buka baju lari ke laut, dia ngecek airnya, dia narik apa dia gimana, karena kan surut nih, Iya, lumayan dong. Kalau kita mikirnya tuh karena dia masih biasa kita ngeliat apa sih bahasanya, karena dia surut itu apa bahasanya di sana tuh lupa, nyangsat. Dia nyangsat airnya nih, nah mikir ada nyangsat aja nih. Wah tapi bosnya udah, Pak Made ini udah lain dah mikirnya dia kan. Gila tuh di Terawangan nih kayak ada yang jalan deh. Di Terawangan ini juga ada ceritanya. Karena di sana ada meriam tua itu kan. Ya. Jadi di Terawangan. di Terawangan. Saya nggak tahu ya. Terawangan itu masih banyak tentara-tentara itu di sana deh. Masih banyak roh-rohnya tentara-tentara itu di sana. Ya sepengalaman saya sama Pak Made ini, pengalaman spiritual saya waktu dia sembayangan di pinggir pantai, apa mungkin nama sembayangan saya nggak tahu, waktu itu dia kayak pembersihan di tempat kerja kita. apa sih namanya mecaru enggak? Yang dia mungkin nggak tahu Dia saya. mecaru, jadi mecaru tujuannya enggak untuk membersihkan energi. mecaru. Ya, Jadi dengan cara mungkin memberikan sesembahan. ya kayak gitu. Apa kayak ayam. Ya kayak gitu tuh dah. apa Nah, gitu itu. di malam itu saya duduk akhirnya di sana meditasi sama dia kan. Dia tahu saya punya bisa kemampuan gitu ya. kayak gitu tuh dia tahu. Sini coba lihat di waktu deh. Ada kapal tuh saya lihat. Tapi saya nggak tahu orang ini dia ngeliat apa enggak juga orang. Ada kapal apa itu Pak? Saya bilang. Oh lihat kamu kapal tuh, dia bilang. Nah kasih tahu saya gimana rupanya, dia hitam Pak. Saya bilang kapal tuh. Oh ternyata di situ dia kapal itu, dia bilang Pak Made. Besar kapal itu. Besar Pak. Kayak gimana modelnya? Kayak gimana model? Kapal pirate gitu tuh. Oh, kapal kayak pinisi. Mungkin Dia nggak punyanya ini kapal nggak? kayu. Jack Sparrow nggak? Bukan Bukan ya? Dia enggak begitu dia model. Berlayar, ada layar besar. Dia besar lah perahu ini. Dia begini lah modelnya. Dia gini kalau kita Dari kayu apa dari besi? enggak Oh, enggak kelihatan ya, enggak Dia kelihatan. hitam, Pak. Siluet aja berarti ya. Siluet ya. Dia siluet gitu. Karena malam juga ya. Ya. Ada kapal situ Pak, tak bilang. Oh lihat kapal tuh ya. Lihat dia rupanya orang-orang tuh. Orang-orang enggak ada Pak sebelum ini. Nah, akhirnya disitulah cerita Pak Made bilang, "Oh, Terawangan tuh masih gini, masih ada gini." Oh, saya bilang. Nah, lanjut lagi kita ke gempa itu. Setelah Akhirnya surut kan, Pak Made turun nih. Nggak dia narik airnya nih, nggak apa dia tsunami. Cuman kita udah mikir dah, wah cuman intinya satu, Pak Made bilang sama saya waktu, perhatiin dia lampu di tengah laut itu, kalau dia memang tsunami berarti dia nggak ada rupanya lampu tuh. Karena ada perunaian nih satu Pak, kalau ibaratnya airnya naik kan pasti dia ketutup kan lampu. Iya. Nah itu kita liatin sampai pagi, tapi kita digoncang sampai pagi juga tuh, karena dia terus berlanjut kan. Pas di jam 2:30 lumayan besar lagi gempa sana. Di situ kita baru tahu, lihat ada yang Divine Diver namanya di samping dapat restoran saya nih. Dia punya alat deteksi tsunami itu kan. Oh iya. Bunyilah alarm tsunami itu Pak. Siapa nggak panik? Wah. Udah bilang, wah, ini tsunami deh nih. Wah, langsung saya pegang papan surfing tuh. Mas saya kejar dah, dia ombak dah. Saya bilang kalau ada tsunami udah. Oh ya tamu-tamu nih, nggak saya pikiran dah. Dia karena paniknya dia jelek Pak. Malam tuh saya mau ke Terawangan, dia bilang siapa mau antar dia. Iya. Oh tamu-tamunya kok sebagian besar gitu sama ke Terawangan. Udah tenang sini, diam, nggak ada apa-apa kita bilang gitu. Diam dah di sini, nggak ada apa-apa. Nah cuman pas dia bunyi ini dah bingung dah, kita juga mau bilang apa kan. Dah pasrah saya bilang pegang papan surfing, saya kejar dah dia nanti ombaknya. Cuman kita nunggu nggak ada dia ombak tuh. Lihat deteksi dia balik ombak itu Pak, dia nggak ke Lombok, dia ke tengah dia Lombok. Secara bodohnya kita mikir kenapa dia bisa balik ombak itu. Kayaknya seharusnya kan kalau tsunami kan ngejar ke sini. Iya. Dia balik arahnya ke sana. Nyapu ke sini ya, Dia ke keluar. pinggir ya. Iya. Ngelawan arah lah ya. Ngelawan arah. Di mana kita pernah ketemu tsunami? Kayak di digituin ya. Iya, kayak begitu. Jadi setelah itu bilang, dia balik ombaknya kok bisa, semua bertanya-tanya orang-orang kok bisa. Akhirnya kita denger lah cerita pagi-pagi bilang, oh iya di Renjani tuh banyak orang kesurupan begini. Ada yang minta Pasca gempa itu. Iya. Ini minta begini. Akhirnya saya dapat info lah dari teman yang di Sembalun bilang, suruh dia bersih-bersih orang-orang di sana itu deh. Karena di sini udah diminta untuk bersih-bersih. Syukur dia nggak jadi kemarin tsunami itu kan, dia bilang.
Iya Pak, kenapa saya bilang. Semua turun yang direnjani dia bilang. Dia yang balikin ombak itu dia. Jadi kayak dia dibentengin gitu. Kayak dia dibentengin, didorong lagi ombak itu gitu. Syukurnya dia nggak tsunami. Bayangin kalau dia tsunami habis gempa, habis dia di situ. Akhirnya digituin, itu kan sudah ada gempa nih, dia bilang, ayo dong kita sama-sama bersih-bersih. Emang akhirnya di Renjani kan waktu itu rajin orang apa sama. Setelah kejadian itu. Di sini juga di perempatan Cakra nih orang Mecaru di sana, besar-besaran tuh. Itu dah. Karena Merinding kalau ingat-ingat itu. Ingat situasi yang malam itu. nih sedikit sebelum kamu lanjut. Pas gempa itu kan Ingat nggak ada kejadian tapak-tapak? Sana ada nggak? Ada tapak tangan. Oh iya, ada itu. Ada, San? Ada itu. Merinding saya. Ada itu, Pak. Itu saya kerja di mall ya. Ada. Ada tapak itu. nah itu mah kerjaan manusia. Bukan. Sana. Yang di bawah keluar, Pak. Dia merangkak keluar. Ya ceritanya Mas Abi. Kalau ceritanya Mas Abi kan yang dari makhluk-makhluk yang di Rinjani itu yang turun yang panik juga, yang selain untuk menghalau, Ya. Yang lain ada juga ini keluar. lain takut juga katanya, panik sampai Panik begitu. dia sampai dia merangkak. Dalamnya keluar. Iya, keluar. Ini enak masuk akal kan yang di gudang tempatnya kerjanya Black. Tingginya seberapa? 20 meter kan? Kurang lebih. Iya. Itu tinggi sekali. Jelasin dulu tingginya tuh kayak gimana. Pertama saya pernah kerja di sebuah mall lah. Iya. Itu gudangnya tuh tinggi sekali tuh ya. 20 meter ada tuh. Kejadian itu kan waktu gempa itu kan kita emang kerja tapi cuma bersih-bersih, rapi-rapi. Nah, akhirnya masuklah saya gudang ke gempa itu. Kita dengar dari luar nih ada nih tapak-tapak. Masa sih di sini ada gitu kan. Pas ke atas ada di pelapon paling atas. Kalau kita naik itu harus pakai steger itu ya. Steger itu kurang lebih itu 8 apa 10 pakai steger. Tinggi sekali. Tinggi bos. Lighting kalau ada Tapi dia di sana tampak itu belakang. ada Banyak. banyak sama kaki Di langit-langit apa di tembok? di pelaponnya dari Plafon? ya Lihat itu sama kaki. sama kaki pelaponnya tuh Astaga. kalau nggak salah saya ingat saya aluminium foil. Tapak. Gimana sih enggak? Kita turun segitu dah kita kerja. Banyak sampai barang-barang, tembok-tembok, kan kardus-kardus gitu kan. Itu semua tuh debu-debu tuh. Pada sana apa lagi yang di peralatan elektronik tuh kan ada Iya, tapak-tapak. semua tapak-tapak. Dia Tapi di gudang. Iya di gudang. Kalau di toko nggak ada. Tapi bisa dia paniknya. Karena dia Saking dahsyatnya dia. dapat getaran itu. Getaran di bawah itu. Iya, maksudnya kan berarti kan saking apa ya? Saking powerfulnya bencana alam yang tidak terjadi itu. Syukurnya bisa. Karena pusatnya kan dari bawah ya, bawah. Ke dalam laut kedalaman berapa kilo gitu. Dia yang ada di bawah juga. Itu syukurnya Gili itu dia tak tenggelam juga itu, Pak. Karena kalau dibilang Gili 3 Gili itu dia begini, Pak. Oh, kayak payung. Iya. Aneh ya mungkin ya kalau gempa ya kalau kita secara jamaknya kita mikir tak patah, Ya. tenggelam dah ada, hanyut dah ada itu gitu ya. Dia begitu malah di bawahnya dia begini. Dia cuma kayak megang sedikit. Apa ya bahasanya? Palung ya? Palung. Palung. Palung yang Kalau palung langsung ini gitu. Oh, iya. Cuman maksudnya pondasi pulaunya tuh Iya. loh. kayak Dia payung itu dia. rata gitu terus dia najep kayak Kayak dia- gangsing. Kayak dia emangnya Ya, kayak gangsing kayak gitu gangsing. dah. Gempa kayak kalau kita mikirnya gempa tuh jamak pas patah tenggelam dia. Iya. Karena kita Jadi pesan moralnya suaranya dipijak-pijakin. Nah, jadi setelah merangkum dari kita juga sering dengar ya, sering dengar cerita seperti itu dan tidak jauh berbeda. Intinya sebenarnya tolong hargai di mana tempat kamu bermain, di mana tempat kamu akan melakukan kegiatan. Tolong hargai daerah itu biar tetap terjaga lah gitu. Dalam artian jangan sembarangan, jangan mengotori, entah itu dari perbuatan, entah itu dari kata-kata, entah itu dari fisiknya, bisa membuang sampah Ya, segala itu macam. udah hal kecil tuh sampah Ya, itu. jadi sebenarnya dalam artian kita itu harus selaras dengan alam nih. Kalau menurut saya ya, kita harus selaras dalam artian jangan sembarangan, sudah intinya jangan serampangan berbicara kotor,
berbuat yang tidak-tidak, dalam artian di satu tempat kalau kita tidak tahu tempat itu seperti apa, kita mau ngawur-ngawur kan tidak benar juga. Kecuali kamu di rumahmu sendiri ya silahkan, kan terserah. Tapi nah itu kaitannya apa ya? Kaitannya dengan itu keseimbangan alam. Janganlah membuat alam murka. Kalau saya sih seperti itu. Jadi saya rangkum Mas ini dalam artian sering dah dengar teman-teman cerita seperti itu dan kurang lebih sama dia. Iya. Kurang lebih sama, makanya pesan moralnya itu adalah jagalah tempat, jagalah kebersihan hati, pikiran, ya hormati alam, jangan sembarangan. Jangan kayak jarwo dikit-dikit Kenapa Jarwo dibawa-bawa? ngumpat terus. Oh, dia kalau Liverpool kalah dia ngumpat. Jarwo? Iya ya. Mana dia kabarnya, apa kabarnya? Oh, Sering dia ke warung. Atau ini dah dulu. Kita imbangi dengan Tadi ada yang masih saya penasaran soal monyet apa tadi itu? iya. Ya, sebesar apa dia dan warnanya itu kayak gimana? Kalau kita bilang besarnya tuh kayak gimana ya, besarnya kira-kira Ada yang sebesar saya. besaran dia lagi dikit. Kecil ente bos. Kalau bilang tingginya, ini dah setingginya bambu nih tingginya. 2 meter lebih. Tingginya dia duduk segitu tingginya. Duduk segitu bro. Duduknya segitu dia. Warnanya warna beruk. Hitam siluet gitu. Oh, hitam siluet ya. Oke. Cuman matanya yang nyala, Pak. Matanya yang nyala. Ya. Matanya nyala kayak sinar bintang itu nyala ya. Itu kan banyak sih juga, enggak juga di sana aja ada aja tempatnya, di tempat-tempat lain juga pasti ada kayak gitu. Cuman ya kalau dibilang di sana memang dia dah yang di sana yang sering main-main kayak gitu, kayak ibaratnya kalau di rumah tuh dia tuyulnya gitu. Gitu dah. Kalau tuyul kan juga wujud aslinya kan dia enggak anak kecil dia. Dia besar kepalanya tuyul tuh aslinya. Kayak orang hidrocephalus tuh ya. Iya, kayak orang gitu dia. anak-anak hidrocephalus Kayak gitu tuh dia. yang Dia besar asli kepalanya dia. Gitu. Tapi badannya kecil. Kayak gitu dia, itu wujud aslinya tuyul tuh. kayak bayi ajaib tuh berarti. Iya. Atau film bayi ajaib Banyak yang dia kayak dulu. gitu dia. Iya, kayak Karena badannya dia kecil itu makanya kayak di film-film tuh jadiin anak kecil kayak gitu, kayak orang-orang cebol so, jadi kayak gitu dia. Itu dah sebenarnya tuyul tuh dia gitu. Itu dia Santil udah ngomong kayak gitu. Sama kita zooming apa ini? Dia kalau dia di kaca begini nih, nah ukurannya ibaratnya kaca gini nih, satu kaca itu udah kepalanya. Itu udah besarnya. Tapi badannya kecil, Pak. Itu dia. Dokter selap. dokter Apa Selam. Arali itu. Arale. Arale ya kayak gitu dia. Bapaknya dokter Sinbi. Dokter Sinbi. Nah, tadi apa yang terbaru lagi tuh? yang lucu. Dia lucu kalau Ah, lucu. Apa-apa. Sebagai penutup dah. Penutup nih kita imbangi dengan yang lucu. Ya, biasanya serius, penutupnya sekarang yang lucu. Dia ngagetin sedikit deh. Awal mulanya. Penasaran gitu nih. Penasarin gitu. Awal mulanya Ini sebenarnya sama Bowo, saya tahu Bowo. Jarwo. Bowo bukan Jawa. Terus Jarwo. Jarwo kan bawa Yang punya band Krusty Krab. Nah, ada berapa personilnya tuh? Yang jadi basisnya. Oh, yang kurus. Yang kurus besar matanya. Yang melongan tuh. Ya itu dah. Jadi sesama dia nih nongkrong di komplek, Di rumah. di komplek, di Belencong. Nongkrong lah. Nah, saya pernah dibilang sama temen yang tinggal di sana, di sini nih sering ada yang bilang, dia bilang gitu kan, sering ada yang bilang kalau di sini nih ada nenek-nenek sering jalan, dia bilang gitu. Arah kita biarin aja dia kalau dia jalan gitu aja kita mikir kan. Nah, malam gitar-gitaran nih, kersuk, cari makan yuk, saya bilang itu, jalan, cari makan. Saya belum enggak kepikiran nama nenek-nenek itu gitu. Memang ada, saya ketemu sama dia gitu. Jalan. Dia ngapain nih ibu-ibu nih? Saya pikir orang nyari-nyari botol gitu. Dia ngapain ibu-ibu nih tengah malam dia jalan-jalan sendiri. Ngomong lah kita. Siapa sih dia cari, Bu? Diam dia deh. Bawa dah takut nih. Balik deh. Dia kayaknya bukan orang nih. Tar dulu, saya bilang, saya tanya. Karena dia masih nunduk, Pak. Dia ngapain sini, Bu? Diam. Diam dia orang sih.
Pas saya mau balik, saya lagi nyari sesuatu, dia bilang. Ini jin ya, bukan hantu, ini jin ini. Saya lagi nyari sesuatu, dia bilang. Apa sih dia cari, Bu? Saya bilang tuh. Saya nyari sesuatu, jadi oh, enggak dia orang ini, bos. Kayak gitu, bawa. Tapi bawa ini lihat. Lihat, Sama-sama lihat, sama-sama nyapa. dia udah mewujudkan dirinya. Oh iya, udah menampakkan. Ya, balik dia bilang. Ntar lu, Wak, saya penasaran ya apa dia cari, saya bilang itu. Saya cari sesuatu. Apa sih dia cari, Bu? Saya nyari cincin. Cincin apa? Saya bilang. Cincin dikasih sama suami saya. Saya bantu nyariin aja, saya bilang. Diam, dia ini. Ada berdirilah dia. Saya mau cari mukanya ini enggak ketemu. Karena dia nunduk aja begini. Mana sih rupa mukanya orangnya? Bawa dah lari, Pak. Harus lari duluan dia. Bisa balik dah duluan kita. Jalan dia nunduk. Saya temenin. Terus jalan dah nih. Di mana tempat cincin itu dia jatuh? Sekitaran sini. Terus gimana cara kita cari ini, Nek? Saya bilang itu. Ayo ajak temenin saya jalan. Temenin dia jalan. Terus saya bilang, emang dia jatuh apa dia hilang gimana? Dia diambil sama orang. Yo, terus gimana cara kita mau cari dia ini, Nek? Dia bilang itu. Siapa yang mau ngambil? Kamu, dia bilang.